Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya Pak Ustadz dan rekan-rekan semua, rekan-rekan Altu 85 yang saya cintai, dan juga Pak Ustadz Dr. Helmi Yusuf yang kami hormati. Untuk menyingkat waktu, maka pengajian bulanan Altu 85 yang diselenggarakan secara virtual sudah beberapa kali. Kemungkinan ini adalah yang kelima kali. Insya Allah kita akan laksanakan. Untuk itu baiknya saya bacakan dulu CV dari Ustadz yang akan membawakan tausiah atau ceramahnya pada pagi hari ini adalah Dr. Helmi Yusuf MA yang lahir di Jakarta tanggal 7 Agustus tahun 70. Sekarang beliau aktif menjadi dosen, jadi Kaprodi Fakultas Syariah Institut PT IKI Jakarta, juga dosen bahasa Arab LBIKI, Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran DKI Jakarta. Selamat bergabung Pak Ustadz. Dan tema pengajian kita hari ini adalah menyikapi ketetapan Allah. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi menjelang siang hari ini kita bertemu kembali dalam kajian virtual yang saat ini kita akan membahas tentang takdir. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang takdir dengan berbagai macam sisi, dari tinjauan makna dan juga tinjauan yang lainnya. Yang pada hari ini insya Allah kita akan meninjau ada dua sisi lagi, yaitu takdir yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran dan takdir yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kajian ini nanti kita akan melihat ayat mana saja yang pertama, yang kedua pada apa saja, ya, pada permasalahan apa saja yang di dalamnya ada takdir Allah yang sangat nyata begitu, yang sangat kelihatan, dan itu menjadi keharusan bagi kita untuk mengimaninya begitu, ya, untuk mengimaninya. Tentu pada seluruh sisi takdir Allah itu selalu ada, namun mungkin tidak semua permasalahan mungkin Allah memerintahkan kepada kita untuk memahaminya pada semua takdirnya. Tapi apa yang diungkap di dalam ayat-ayatnya, ya, itu menjadi keharusan bagi kita untuk kemudian memahaminya, takdir tersebut, supaya kita bisa meneladani, menyikapi dengan sebaik-baiknya, kemudian memiliki keimanan yang tangguh, kemudian juga sikap jiwa yang qanaah, ya. Kalau saya bilang qanaah itu yang menerima atas kehendak Allah, itu akan menjadi menjadikan jiwa kita terlatih untuk siap menerima segala sesuatunya pada setiap saat, manakala takdir-takdir Allah itu memang harus ada pada diri kita. Mungkin ada pada takdir yang sangat luas sekali, tapi tentunya kita cukuplah memahami takdir-takdir yang Allah sampaikan melalui ayat-ayatnya, ya. Baik, kita lihat yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Allah berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Hendaknya orang yang mampu, dzu sa'ah itu orang yang mampu,
memberikan nafkah kepada keluarganya, ya, berdasarkan kemampuannya. Dan siapa yang telah ditakdirkan rizkinya, maka hendaknya ia memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha, Allah tidak membebani setiap jiwa kecuali ya apa yang telah ia berikan kepadanya. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra, Allah akan menjadikan ya segala sesuatu yang sulit ya akan datang kemudahan. Pada ayat ini ya yang ditakdirkan atau yang ditetapkan oleh Allah adalah terkait dengan masalah rizki kita. Ya, jadi waman qudira alaihi rizquhu. Nah, harus diyakininya adalah bahwa Allah lah yang mengatur rezeki kita, Allah yang menetapkan rezeki kita. Kita memang tetap harus berusaha, tetapi ya berapa banyak yang Allah akan berikan, sedikit atau banyak, ya itu adalah ketentuannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya setiap hamba telah ditakdirkan rizkinya sesuai dengan kecukupannya. Namun bagi mereka yang mau lebih berusaha, tentunya itu akan bisa melakukannya. Namun semuanya kembali juga kepada ketentuan yang telah Allah tetapkan, yaitu takdir yang telah Allah tetapkan. Jadi kalau di dunia ini kita melihat ada perbedaan sisi rizki misalnya pada setiap hamba, pada setiap makhluk, pada setiap manusia khususnya, entah yang beriman, entah yang tidak beriman, itu terkait memang Allah lah yang telah menetapkan hal yang sedemikian itu. Untuk hal selagi di dunia ini, maka Allah tidak memilih hamba-hambanya, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman, karena Allah telah mengatur ya takdirnya sesuai dengan yang Ia kehendaki. Jadi kalau sekarang misalnya mohon maaf ada non muslim yang banyak kaya, atau juga yang muslim juga banyak yang kaya begitu misalnya dengan pendapatan rizkinya begitu, itu tidak ada lain adalah maaf, Allah sedang menetapkan adanya keseimbangan antara kehidupan manusia di alam dunia ini. Coba bayangkan kalau seandainya semua manusia diberikan kaya yang sama, atau sebaliknya diberikan miskin yang sama begitu misalnya, maka dunia ini tidak akan berjalan dengan baik. Karena adanya perbedaan antara yang kaya yang satu dengan yang lain, yang tidak punya yang satu dengan yang lain, maka disinilah nanti ya dunia itu berjalan. Yang kaya membutuhkan yang miskin membutuhkan yang kaya. Nah, disinilah akhirnya dunia itu ya menjadi hidup seperti yang sekarang kita laksanakan ini. Ayat yang kedua, alam nakhluqkum mim ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqaddarna fa ni'mal qadirun. Ya, bukankah kami telah menciptakan kalian dari ya air yang sangat hina, lalu kami jadikan dan kami tempatkan pada tempat yang kokoh, yaitu rahim, ila qadarin ma'lum, pada ukuran atau waktu tertentu. Faqaddarna, lalu kami tetapkan ya segala sesuatunya, fa ni'mal qadirun, maka sesungguhnya kami adalah Tuhan sebaik-baik orang yang mengatur tentang ketentuan. Para bapak, ayat ini, para ibu, ayat ini berkait dengan yang pertama, keberadaan kita di dalam rahim ibu itu berapa lama? Itu Allah yang menentukan, ya. Sekalipun alat-alat yang canggih sekarang ini sudah bisa mendeteksi keberadaan janin dalam kandungan ibu, ya, tetapi kira-kira atau pastinya manusia atau bayi itu lahir dari kandungan ibu kapan, itu ya para dokter belum mampu untuk menetapkannya, ya, sampai sekarang, walaupun sudah ditemukan alat-alat canggih. Mereka bisa berkata, oh ini waktunya sudah cukup disesar saja kalau dia belum keluar. Nah, itu adalah jalan yang dilakukan oleh manusia seperti itu, ya. Kemudian faqaddarna ini berkait dengan takdir berikutnya, yaitu ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kehidupan berikutnya setelah mereka atau bayi-bayi itu keluar dari kandungan ibu. Maka sesungguhnya Allah itu adalah
sebaik-baik ya orang yang menetapkan takdir. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang sudah ada pada diri kita, andaikan kita bisa menerimanya dengan sebaik-baiknya, apakah kita dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, semuanya itu pasti ada nilai baiknya, karena memang yang menentukan takdir itu adalah Allah yang maha pemberi takdir dengan takdir yang sebaik-baiknya. Tidak ada makhluk yang Allah takdirkan kemudian Allah bentuk dalam takdir yang buruk. Buruk dan baik itu sebenarnya hanya pandangan manusia. Ya, mohon maaf, misalnya ada orang yang dijadikan cacat tubuhnya, mungkin karena pandangannya ada pada pandangan manusia. Yang satu dilihatnya sempurna, berdiri dengan apa adanya sesuai dengan postur tubuh manusianya, lalu memandang yang lain dengan kecacatan yang ada, sehingga dianggapnya yang cacat itu dianggap sebagai sebuah ketidaksempurnaan. Tapi sesungguhnya perhatikanlah bahwa sesungguhnya yang cacat pun itu Allah sempurnakan, ya. Allah jadikan ia sempurna dengan cacatnya itu, begitu, ya. Orang yang cacat tersebut kan masih tetap bisa hidup misalnya, ya. Kalau seandainya memang dia sudah ditakdirkan untuk mati, nah barulah dia akan mati. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu pernah mempelajari tentang teori strukturalisme begitu misalnya, coba perhatikan sebuah pohon, ya, sebuah pohon di musim hujan gitu misalnya, kita seringkali melihat ada pohon yang tumbang terus patah, tapi tidak patah seluruhnya begitu, ya. Anggaplah ada pohon yang tadinya berdiri, misalnya pohon mangga begitu, kemudian akhirnya roboh, namun batangnya masih nyambung, ya, batangnya masih nyambung dengan akarnya. Nah, ketika patah sekalipun, namun masih ada ketersambungan antara akar dengan dahan dan di atasnya gitu, itu sangat memungkinkan pohon mangga tersebut tetap akan hidup dalam keadaan patah sekalipun begitu. Artinya apa? Struktur yang ada sebelumnya pada pohon mangga yang berdiri tegak, ya, itu hidup. Tetapi ketika dia kemudian ada angin, ada hujan, lalu patah, dan patahnya itu tetap dibiarkan begitu apa adanya, sekarang strukturnya sudah berubah lagi, tetapi hidupnya masih ada, ya. Hidupnya pohon mangga itu masih ada. Nah, jadi akhirnya dengan struktur yang ada itu, sekarang pohon mangga itu ya hidup dengan apa adanya, dengan struktur yang sekarang ini dia alami begitu. Dimana yang tadinya tegak berdiri sekarang harus dalam bentuk yang patah. Namun pada waktu yang sekarang patah pun, pohon mangga tersebut ternyata masih menumbuhkan daunnya, masih menumbuhkan kembangnya dan lain sebagainya. Inilah ya yang Allah atur pada setiap manusia. Jadi seburuk-buruk yang Allah atur, pasti di dalamnya ada nilai baiknya pada manusia dan pada alam. Andaikan kita memahami sebaik-baik struktur yang ada pada diri manusia dan manfaatnya, maka sesungguhnya yang Allah ciptakan pada tubuh kita itu menjadi pelajaran besar bagi kita, ya. Misalnya banyak sekarang ini misalnya terjadi ada bayi yang kembar siam gitu misalnya, ya. Mungkin bagi kita bilang ini adalah ketidaksempurnaan, ya. Tetapi di balik ketidaksempurnaan yang Allah ciptakan menurut kita begitu, ternyata di dalam dunia kedokteran malah ini menjadi sebuah lahan ilmu pengetahuan baru, ya. Bayi yang tadinya diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang dempet misalnya, ternyata merupakan bahan ilmu bagi dunia kedokteran untuk dicari jalan keluarnya, bagaimana bayi yang dempet ini kemudian bisa dipisahkan tapi dua-duanya bisa hidup, ya. Kita pernah melihat misalnya ada bayi yang lahir dengan satu jantung tapi ada dua kepala, ya, tangannya cuma dua gitu, kakinya cuma dua dan lain sebagainya, yang menurut kita pokoknya itu tidak sempurna. Tetapi menurut dunia kedokteran ini merupakan sebuah tantangan baru, ya, karena ada makhluk yang Allah ciptakan dalam bentuk yang seperti itu, namun
ya hidup dalam keadaan baik. Dan bahkan akhirnya boleh dikatakan sesungguhnya bayi tersebut mati bukan gara-gara dia hidup dibiarkan begitu, tapi gara-gara mati dalam proses operasi. Mungkin saja kalau seandainya bayi tersebut tidak dioperasi mungkin hidup terus kali begitu ya, mungkin karena daya tahan yang kurang terhadap pembedahan dan lain sebagainya, rasa sakit dan sebagainya, akibatnya menyebabkan mati. Kalau seandainya bayi tersebut sudah lahir dalam keadaan apa adanya begitu, dengan 2 kepala, 1 jantung, ya, 2 tangan, 2 kaki, 2 badan, tapi begitu misalnya, tapi dibiarkan hidup, mungkin hidup kali. Namun ada upaya dari dokter untuk memisahkannya dan ternyata mungkin mengalami kegagalan, akhirnya matilah di situ. Ya, sebenarnya Allah ingin menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa, Maha menentukan terhadap takdir yang Allah buat. Kemudian ayat yang berikutnya, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ayat ini juga masih terkait dengan penciptaan manusia. Dialah yang telah menciptakan, fasawwa, lalu dia menyempurnakannya. Walladzi qaddara, dan dia juga yang telah menentukan. Fahada, lalu kemudian ia memberikan petunjuk. Ya, jadi ini proses kehidupan manusia. Yang pertama Allah ciptakan. Ya, kemudian Allah sempurnakan. Lalu kemudian Allah takdirkan segala sesuatu yang memang menjadi kebutuhan manusia tersebut. Lalu fahada, lalu Allah berikan petunjuk yang terbaik bagi manusia tersebut untuk melangsungkan kehidupannya. Berikutnya adalah wallahu yuqaddirul laila wan nahar, ya. Berkait dengan malam dan siang. Ini juga ada pada takdir Allah, ya. Takdir siang dan takdir malam itu tidak ada yang bisa merombaknya dari kalangan makhluk, ya, dari kalangan manusia. Berapa lama malam dan berapa lama siang di satu daerah, di satu tempat, di satu letak geografis, itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, ya. Ya, tentunya kalau sekarang sudah sempurna, maka itu terkait dengan ya letak geografis, posisi matahari, posisi bumi di hadapan matahari dan lain sebagainya. Namun semuanya itu juga ya aturannya adalah aturan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tanda-tanda malam dan siang, dalam hal ini matahari, ya, itu pernah menjadi ya bahan bagi Nabi Ibrahim untuk menjatuhkan keberadaan Raja Namruz, ya. Raja Namruz merasa dirinya sebagai Tuhan, sebagai penguasa, bisa mematikan, ya, bisa menghidupkan katanya dengan cara membunuh, ya, dan membiarkan tawanan-tawanannya begitu. Tapi ketika Nabi Ibrahim menawarkan untuk ya merubah posisi matahari, terbit dari timur kemudian pindah ke barat gitu, ternyata Raja Namruz tidak mampu melaksanakannya. Ya, kita ketahui adanya proses siang dan malam itu adalah adanya proses ya terbit dan terbenamnya matahari, dan semuanya itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menahan malam, tidak bisa menahan siang, juga tidak bisa memperpanjang ya dan memperpendek siang dan malam tersebut. Berikutnya ayat Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Masih terkait dengan rizki. Dalam hal ini sekarang kalau tadi dikatakan sebagai menentukan, sekarang memperluas ya. Allahu yabsutu rizqa, Allah yang memperluas rizki liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Tapi juga wa yaqdiru, dia juga yang menyempitkannya ya. Jadi ada orang yang rizkinya luas, ada orang yang rizkinya sempit. Wa farihu bil hayatid dunya, mereka berbahagia dengan kehidupan dunia, tetapi Allah mengingatkan wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat tidak lebih daripada sekedar kesenangan sedikit ya. Mata itu adalah kesenangan yang sangat sedikit sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong diperhatikan dalam arti mata di sini itu bukanlah kenikmatan yang sangat luar biasa. Dalam Al-Qur'an kata mata itu untuk menunjukkan sesuatu
kesenangan tapi yang sifatnya remeh-remeh begitu, ya. Sifatnya remeh-remeh. Coba Bapak Ibu perhatikan kalau kita kejar kata mata nih dalam bahasa Arab di rumah kita, ya, di rumah kita kalau kita punya rumah, kalau kita telusuri dari depan rumah nih misalnya, maka mungkin pas masuk kita ke garasi, ya, halaman rumah itu mobil ada di situ mungkin. Lalu masuk ke ruang tamu ada mebel, ada meja, ya. Terus ke ruang makan ada meja makan, ada kulkas, ya. Terus ke dapur. Nah, di dapur itu ada mata. Nah, apa itu mata? Sendok, piring, ya, penggorengan, panci, kompor. Nah, itu mata itu di situ. Kalau Bapak dan Ibu tadi masuk, ya, dari garasi ada mobil, ke ruang tamu ada mebel, ke ruang makan ada meja makan, ada kulkas, ke dapur ada sendok, ada piring. Nah, coba bandingkan, ya. Maka yang dari depan itu seolah-olah surga di akhirat nanti, tapi di dapur itu adalah mata, yaitu dunia. Namun seringkali orang banyak yang tertipu dengan mata, ya, dengan hal-hal remeh, ya. Artinya apa? Seolah-olah kayaknya kita kalau makan kagak ada piring kagak enak, ya. Makan gak pakai sendok gak enak. Padahal itulah yang disebut dengan al-mata. Barang-barang remeh-temeh, barang yang kecil-kecil tapi memang dibutuhkan. Jadi perbandingannya adalah, ya, dunia itu dengan akhirat bagaikan ruang tamu dengan dapur, ya, bagaikan ruang tamu dengan dapur. Kalau di ruang tamu kita bisa tunjukkan mebel kita yang mewah, mejanya dengan mungkin makanannya yang indah dan bagus, buah-buahannya. Tetapi kalau kita masuk ke dapur, yang kita lihat, ya, barang-barang yang begitu-begitu aja, sendok, piring, ya, kompor dan lain sebagainya. Yang rata-rata kalau kita taruh tuh di ruang tamu rasanya nggak pantas, ya. Nah, itu namanya mata. Dunia dibandingkan dengan akhirat begitu remehnya, begitu kecilnya. Kemudian masih dalam keadaan rizki atau takdir terkait dengan rizki, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Masih sama, Allah memperluas rizki bagi hambanya yang ia kehendaki dan menyempitkannya, tapi Allah itu maha mendalam pengetahuannya dan maha melihat terhadap hamba-hambanya. Artinya apa sekarang? Diluaskannya rizki seseorang dan disempitkannya rizki seseorang bukan karena Allah tidak mampu untuk, ya, memberikannya yang kaya seluruh, yang luas selalu begitu. Allah tidak mampu untuk memberikan semuanya menjadi kaya, menjadi luas rizkinya. Tetapi karena Allah memang sangat expert, ya, sangat mendalam pengetahuannya terhadap seseorang. Dia butuhnya seapa, ya, dia mungkin kebutuhannya seberapa banyak, itulah yang sesungguhnya yang Allah berikan. Nah, itu pemahaman yang perlu kita dalami, bahwa sesungguhnya yang Allah berikan itu sangat terkait dengan pemahaman Allah terhadap kita. Maka kalau seandainya kita termasuk yang diberikan rizki yang luas, ya, yabsutur rizqa, maka sesungguhnya Allah juga sangat tahu tentang kebutuhan kita. Tetapi di suatu saat, ya, bisa jadi kita disempitkan rizki kita juga seharusnya bisa mengukur diri, jangan-jangan di waktu itu memang juga kita tidak dalam kondisi banyak memiliki kebutuhan, ya. Kemudian berikutnya, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir walakin aktaran nasi la ya'lamun. Ini sikap kita yang paling buruk di sini nih, ya. Sesungguhnya Tuhanku yang memperluas, ya, rizki bagi yang ia kehendaki dan ia mempersempit bagi yang ia kehendaki, tetapi sebagian besar manusia tidak mengetahuinya. Nah, jadi kalau begitu, adanya rizki yang Allah berikan kepada hambanya, yang satu diluaskan, yang satu disempitkan, itu adalah berdasarkan pengetahuan Allah tuh di atas pada ayat surah Al-Isra. Namun kenyataan yang sedemikian itu tidak banyak dipahami oleh manusia, tidak banyak dimengerti oleh manusia, sehingga manusia merasa berkeluh kesah kalau seandainya dia ada pada posisi yang rizkinya dalam kondisi dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Padahal dipersempit rizki ataupun diperluas rizki itu semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memandang dan melihat dengan berbagai macam pertimbangan. Berikutnya banyak kaitan tentang takdir di sini. Allah berfirman, "Alladzi khalaqani fa huwa yahdin, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idza maritu fa huwa yashfin, walladzi yumituni tsumma yuhyin, walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumiddin." Ya. Ini semua yang Allah ciptakan dan Allah tentukan bagi kita. Yang pertama, alladzi khalaqani fa huwa yahdin. Allah yang menciptakan aku dan yang memberikan petunjuk kepadaku. Ya. Dalam hal proses penciptaan dan dalam hal pemberian petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang punya kuasa. Terus walladzi yut'imuni wa yasqin. Dia juga yang memberikan makan dan yang memberikan minum, ya. Ya, kalau kita bisa makan, bisa minum, ingat, itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Apabila sakit, ya, apabila aku sakit, maka dia juga yang menyembuhkan. Berarti dalam hal ini Allah juga yang membuat kita sakit, tetapi Allah juga yang menyembuhkan. Nah, kemudian yumituni tsumma yuhyin. Allah yang mematikan dan kemudian yang menghidupkan, ya. Nah, semua perilaku-perilaku yang ada di sini, kejadian-kejadian yang ada di sini semuanya kembali adanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya kuasa apa-apa, ya, untuk menciptakan diri kita, menciptakan keturunan kita, ya, memberikan petunjuk, memberikan makan, memberikan minum, sebanyak semuanya itu adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah, ya, sekarang misalnya kita mampu memberikan sesuatu kepada orang lain misalnya, ya, itu bukan berarti karena kita memiliki segala-galanya, ya, untuk kemudian kita bisa memberinya. Tetapi di sisi lain, sebelumnya Allah telah memberikan kepada kita, namun Allah memberikan petunjuk kepada kita agar kita mampu memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain. Bukan gara-gara kita memiliki segala sesuatunya yang kita tentukan, kemudian akhirnya kita berikan kepada orang lain. Berikutnya, Allah katakan, wa annahu huwa adhaka wa abka, ya. Dia yang menjadikan kita bisa tertawa dan bisa menangis, ya. Jadi ada perkara, ya, mungkin kalau kita bisa tertawa mungkin gara-gara kita senang, gara-gara ada yang lucu, mungkin kita bisa tertawa. Terus ada sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang sedih, ya, mungkin kita menangis. Tetapi enggak selamanya, ya, enggak selamanya ada yang lucu kita tertawa, ada yang sedih kita menangis, ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah punya anak, kemudian di waktu anaknya diwisuda gitu, ya, di waktu anaknya diwisuda, kayaknya itu sebuah prestasi tuh, terus membanggakan. Tapi ibu dan bapak bukan malah tertawa tuh ketika anaknya diwisuda, tapi malah ada yang menangis begitu, ya. Entah karena girangnya atau apanya segala macam, anaknya diwisuda malah nangis dia, ya, begitu. Kemudian ketika anaknya menikah begitu juga, ya. Saya seringkali menemukan dan menghadiri acara perkawinan, terutama pada waktu acara pernikahan begitu, ketika Pak Penghulu sebelumnya mengajukan izin dan lain sebagainya, masa-masa bahagia tersebut ternyata, ya, bapak menangis, ibu menangis, ya, sang pengantin juga menangis juga, padahal acara tersebut adalah acara yang sangat ditunggu-tunggu, acara yang membahagiakan, ya, spektakuler dan lain sebagainya. Berarti kalau begitu, tertawa dan menangis itu tidak selalu ada hubungannya dengan bahagia dan sedih begitu, ya. Ada pada kondisi-kondisi tertentu memang kita bisa tertawa tanpa harus melihat sesuatu yang lucu, kita bisa menangis tanpa harus mengalami sesuatu yang sedih. Kenapa? Karena memang tertawa dan menangis bukan kita yang atur, ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Kemudian apalagi? Wa annahu huwa amata wa ahya. Allah juga yang menetapkan hambanya itu harus mati atau harus hidup, ya. Berapa lama orang hidup, berapa lama tinggal di dunia, kemudian kapan dia harus meninggalkan dunia ini, semuanya itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa annahu khalaqaz zawjani dzakara wal unsa.
Ia menciptakan dua pasangan yang terdiri dari laki dan perempuan. Ya, Allah ini udah menjadi kudrat ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala nih. Hati-hati kita berbicara yang terkait misalnya ada upaya ya LGBT dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa itu adalah takdir Tuhan. Bukan. Tidak ada ayat Al-Quran yang di dalamnya menyatakan bahwa pasangan itu laki dan laki atau perempuan dan perempuan. Yang takdir Allah yang benar adalah Allah menciptakan dua pasang laki dan perempuan. Itu az-zawjain, dua pasang. Maka yang dimaksud dengan dua pasang itu adalah laki dan perempuan. Bukan dua pasang laki-laki, dua-duanya laki, atau perempuan, dua-duanya perempuan. Kalau ada orang yang menyatakan bahwa itu adalah takdir Allah, bohong. Ya, itu adalah pelecehan terhadap takdir Allah yang telah menentukan bahwa pasangan itu harus terdiri dari laki dan perempuan, bukan ya laki dengan laki atau perempuan dengan perempuan yang selama ini mungkin di kelompok-kelompok tertentu berupaya untuk ya mengeksistensikan adanya kelompok-kelompok LGBT tersebut misalnya. Min nutfatin idza tumna, ya, dari sperma apabila dipancarkan, wa anna alaihi nasy'atal ukhra, dan bahwa nanti kami akan menetapkan baginya perkembangan pertumbuhan yang lainnya, wa annahu huwa aghna wa aqna. Ini kembali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang menjadikan kaya dan yang mencukupkan. Para bapak perhatikan ayat ini. Kalau di atas ada tertawa dan menangis, mati dan hidup, laki dan perempuan, ya. Pasangan berikutnya kata-kata itu tersebut adalah kaya dan cukup, ya. Jadi Allah tidak menciptakan kaya dan miskin. Ini seandainya pasangan ini nih mau diganti bisa saja nih wa annahu huwa aghna wa afqara gitu misalnya, bahwa dialah yang menciptakan dan menentukan kaya dan fakir. Ternyata Allah tidak memasangkan antara kaya dan fakir, tapi Allah memasangkan antara kaya dan cukup. Dengan kata lain sesungguhnya ya di dunia ini tidak ada orang yang seharusnya merasa susah, ya. Karena apa? Karena yang Allah telah tetapkan ya segala sesuatunya itu cukup. Jadi Allah memberikan rizki mulai dari cukup naik ke atas, ya, mulai dari cukup naik ke atas. Nah, naik ke atasnya itu tergantunglah bagaimana usahanya. Tetapi paling tidak Allah memberikan kepada hamba-hambanya itu adalah nilai-nilai kecukupan, bukan nilai fakir, ya. Fakir itu adalah pandangan manusia disebabkan karena ia memandang yang lainnya yang lebih kaya, gitu misalnya, ya. Dan dia tidak menghitung seberapa banyak kebutuhan dengan yang ia peroleh, ya. Seringkali banyak orang salah menggunakan pendapatannya, penghasilannya yang seharusnya bisa mencukupi bagi dirinya, tetapi kemudian ia mencari sesuatu yang lebih banyak sehingga akhirnya dia tertimpa kepada kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya ia tidak butuhkan. Inilah yang pada akhirnya menjadikan manusia merasa dirinya sebagai ya orang fakir, orang miskin, tidak cukup dan lain sebagainya. Padahal dalam Islam Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan Allah yang menjadikan kaya dan yang menjadikan cukup. Jadi Allah tidak menjadikan manusia itu hambanya fakir lawan kaya, miskin lawan kaya, tapi Allah menciptakannya mulai dari cukup lalu naik ke atas menjadi kaya. Berikutnya hal-hal yang perlu kita perhatikan terhadap takdir adalah dalam bentuk ujian, ya, dalam bentuk ujian. Ini juga Allah yang menetapkan. Apa saja ujian tersebut? Yang pertama ayatnya walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wabashshiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan kami timpakan kepada kalian dalam bentuk ujian, ya, minal khauf dalam bentuk rasa takut, wal ju' kelaparan, wa naqsim minal amwal resesi ekonomi, wal anfus ya kematian, wasamarat paceklik kurang buah-buahan, tapi katanya wabasyiris sabirin, sampaikan kabar berita yang baik, kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Yang sabar atas ujian yang disampaikan tadi itu, ya.
Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang yang sabar apabila mereka tertimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepada Allah kami akan dikembalikan. Jadi rasa takut Allah yang menetapkan. Lapar Allah yang menetapkan. Kekurangan harta ya dari yang ada misalnya kurang, nah itu juga Allah juga yang menetapkannya. Kekurangan jiwa atau adanya kematian, itu juga Allah yang menetapkannya. Kekurangan buah-buahan, ya, resesi pertanian misalnya, dan lain sebagainya lah, yang terkait dengan faktor-faktor pertanian dan sebagainya, semuanya itu juga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan. Misalnya pada suatu masa ada musim hama urang gitu misalnya, balang dan lain sebagainya, itu semua kurangnya buah-buahan adalah Allah yang mengatur semuanya. Dan itu menjadi bahan ujian bagi orang yang sabar, yang apabila dia tertimpa musibah, dia mengembalikan urusannya ya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa atau setiap yang mengalami nafas, dalam satu makna, dha'iqatul maut, akan kami cicipkan rasa-rasa kematian, dan akan kami timpakan bisyarri wal khairi, dengan kebaikan, dengan keburukan dan kebaikan, fitnatan, ya, adanya ujian, wa ilaina turja'un, dan kepada kami ya mereka akan dikembalikan. Para bapak, para ibu, yang pertama ya, setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas itu akan mengalami kematian. Ini juga yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tidak bisa orang mempercepat rasa mati itu atau memperlambat rasa mati itu, ya. Allah yang menetapkan kalau sudah waktunya maka akan ada rasa tersebut. Kemudian keburukan dan kebaikan yang ada pada diri kita itu bisa jadi akan menjadi ujian, ya, fitnah sebagai ujian. Jadi mohon maaf, mungkin di dalam hidup kita pernah mengalami sakit, satu misalnya, pernah mengalami kesempitan, ya, income kita berkurang, itu syar namanya. Tapi suatu saat juga kita mengalami sehat, mengalami banyak harta. Tapi ingat, di antara dua kejadian tersebut di dalamnya akan ada fitnah, akan ada ujian, ya. Jadi sudah mendapatkan sesuatu yang buruk, dan yang buruk itu pun bisa lagi menjadi ujian berikutnya. Contoh apa misalnya, ya? ada satu keluarga misalnya, ketika ia mengalami sakit, ya, bukan saja sakit yang ia derita yang menjadi beban bagi dia, tetapi juga masyarakat mengucilkannya. Coba kita lihat sekarang, COVID yang sekarang lagi berkembang sekarang ini, ya kan? Ketika ada satu keluarga misalnya dinyatakan positif COVID begitu, udah tetangga yang lainnya bukan malah membantunya, tapi malah ya menghindarinya. Itu namanya dapat keburukan juga mendapatkan ujian berikutnya, menjadi fitnah berikutnya. Kemudian ketika kita mendapatkan kebaikan begitu misalnya, bisa juga kebaikan tersebut menjadi fitnah bagi kita. Mohon maaf, ya, tidak sedikit penghasilan misalnya yang kita dapat karena memang Allah berkehendak baik kepada kita, mungkin begitu Allah lancarkan tuh rezeki kita dengan usaha yang gampang sekali, ya, sehingga ya income kita baiklah misalnya. Tetapi tidak sedikit orang yang di saat memandang kita dengan usaha yang begitu cepat bisa menghasilkan pendapatan yang begitu banyak, ada orang-orang yang berpandangan buruk kepada kita, ya, sehingga mungkin dia berkata begini, itu bapak, ya, punya piaraan tuh dia begitu. Dia mungkin mengabdi kepada gunung ini, gunung itu, dia piara tuyul, piara apa segala macam. Ya, dia berdukun sehingga usahanya maju dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kita berusaha dengan sebaik-baiknya,
berjalan dengan apa yang seharusnya kita kerjakan, dan betul Allah tunjukkan ya bahwa usaha kita itu menjadi atau membawa kesuksesan, tetapi menurut pandangan beberapa orang ya kesuksesan kita itu adalah sebagai bentuk ya penyelewengan, misalnya ya kita dianggap miara tuyul lah, kita dianggap mengabdi kepada setan lah, dan lain sebagainya, sehingga kekayaan kita begitu cepat bertambah. Berarti ketika kita mendapatkan kekayaan, misalnya di dalamnya akan ada ujian. Berikutnya terkait dengan kematian juga, wa maka lil nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Ya. Tidaklah ada satu jiwa yang akan mengalami kematian kecuali atas izin Allah. Kitaban muajjala, catatan yang telah ditetapkan. Wa may yurid thawabad dunya nutihi minha, siapa yang ingin mendapatkan pahala dunia atau balasan dunia akan kami berikan kepadanya. Wa may yurid thawabal akhirah nutihi minha, siapa yang ingin mendapatkan pahala atau balasan akhirat akan kami berikan kepadanya. Wasanaziz syakirin, dan kami akan memberikan balasan yang banyak kepada orang-orang yang mau bersyukur. Di sini ada ayat di depan ya, wa maka nafsin antamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Ini perlu kita garis bawahi bahwa yang namanya kematian yang menimpa kepada siapa saja ya, manusia tentunya, mungkin keluarga kita dan kita mungkin juga, tidak akan terjadi kematian tersebut kecuali atas izin Allah, dan itu semua sudah ditetapkan dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita sekarang misalnya melihat ya, ada saat ini misalnya lah yang berbarengan dengan masalah Covid, ada saudara kita, ada teman kita, ada sahabat kita ya meninggal dunia gitu misalnya. Oh, bukan semata-mata Covid aja orang mati tersebut, tapi semuanya itu atas izin Allah. Dulu juga sebelum COVID-19 ini ada orang mati banyak kok, ya. Emang orang mati itu baru sekarang-sekarang aja begitu, ya? Enggak kan? Kalau seandainya kematian itu baru ada gara-gara Covid, wah itu dulu orang banyak yang nggak mati, dunia ini udah sesak banget kalau begitu, ya. Dari dulu kematian itu sudah ada. Jadi kalau seandainya sekarang ada orang yang mati karena Covid, itu sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa, ya, karena dari dulu juga kematian itu sudah ada, ya, yang kecil, yang besar, yang kaya, yang miskin, semuanya akan mengalami kematian. Dan dari dulu kematian itu sudah ada, dari semenjak manusia itu diciptakan, dari zaman Nabi Adam, Adam itu udah mengalami kematian, ya, terus sampai sekarang ini. Jadi mohon maaf, saya tidak menyatakan bahwa COVID itu adalah sesuatu yang dianggap remeh, bukan. Tetapi kita jangan menyangka 100% lah bahwa COVID itulah yang kemudian akhirnya banyak menyebabkan kematian pada saat ini. Itu tidak bisa dijadikan sebagai standar, karena sebelum ada COVID ya orang juga banyak yang mengalami kematian, bahkan dalam satu waktu yang sama banyak orang yang meninggal dunia dengan berbagai macam penyakit atau sebab yang ditimpakan kepada mereka. Yang jelas ya, yang jelas siapapun yang wafat, siapapun yang mati, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Untuk ayat saya kira saya cukupkan kali ya. Kita pindah ke hadis. Ayatnya banyak sebenarnya, tapi memang hampir keseluruhannya berkait di sana begitu. Ya, saya langsung baca ke teks hadisnya ya. Jadi kalau ada sanadnya saya tinggalkan ya. Nah, baik, di sini mulai inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi, kata Rasulullah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dihimpun proses penciptaannya di dalam perut, dalam kandungan ibunya arba'ina yauman, selama ya 40 hari. Ya, itu dalam bentuk sperma. Sumayakunu alaqatan mitla dalika, kemudian menjadi darah selama 40 hari juga. Sumayakunu mudghatan mitla dalika, kemudian menjadi daging selama 40 hari. Sumayab'atullahu malakan fayu'maru bi arba'in kalimatin, kemudian Allah utus malaikat dan diperintahkan untuk mencatatkan 4 perkara. Wa yuqalu lahu uktub amalahu wa rizqahu wa jalahu wa syaqiyyun aw sa'idun.
catatlah bagi orang tersebut perbuatannya, rizkinya, ajalnya, dan bahagia atau sengsara. Sengsara atau bahagia. Ya, ini yang dicatat pada setiap manusia ini perbuatannya apa saja, satu, rizkinya seberapa banyak, ajalnya berapa lama, bahagia atau sengsara. Itu 4 perkara yang ada pada diri manusia ketika dia dicatatkan pada awal kehidupannya di dalam janin, di dalam rahim ibunya tuh pada waktu itu. Tsumma yunfakhu fihi ruh, lalu kemudian ditiupkanlah ruh. Fa innar rajula minkum la ya'malu hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa dira'. Maka sesungguhnya ada seorang di antara kalian yang sudah beramal sehingga antara dia dengan surga ya tinggal 1 hasta lagi. Tapi fa yasbiqu alaihi kitabuhu fa ya'malu bi amali ahlil nar. Ternyata ya ia harus mendahului atau didahului oleh catatan amal yang seharusnya, maka akhirnya ia melakukan perbuatan ahli neraka. Ya, maka masuklah ia ke dalam neraka. Wa ya'malu hatta ma yakunu bainahu wa bainan nar illa dira'. Dan ia beramal ya sehingga amalnya itu ya mendekatkan dia antara neraka dengan dirinya tinggal 1 hasta lagi. Wa yasbiqu alaihil kitab, lalu disodorkanlah atau diajukanlah kepadanya catatan fa ya'malu bi amali ahli jannati, maka akhirnya ia melakukan ya perbuatan-perbuatan ahli surga, maka masuklah ia ke dalam surga. Para bapak sekalian, para ibu, ini adalah catatan kehidupan kita ya. Jadi proses manusia hidup di dalam rahim, di dalam kandungan ibu, yang pertama proses pembentukan percampuran antara sperma dan ovum itu berlangsung selama 40 hari, kemudian berubah menjadi darah ya, begitu juga selama 40 hari, lalu kemudian menjadi daging, begitu juga selama 40 hari. Nah, selama 3 kali 40 hari berarti ya 4 bulan tuh ya, 4 bulan. Maka ada orang yang bikin acara 4 bulan. Kalau di Betawi rata-rata acara 7 bulan. Kalau di sekitar daerah Sunda itu banyak yang acara 4 bulan. 4 bulan itu disitulah katanya dimulai adanya kehidupan ya. Yang pertama dicatatkan amal perbuatan orang tersebut, rizkinya dan ajalnya dan bahagia atau sengsaranya. Itu 4 perkara sudah ada tuh semenjak usia 4 bulan. Lalu kemudian ditiupkan ruh ya. Nah, maka mulai 4 bulan janin dalam kandungan ibu sudah bisa bergerak, sudah hidup. Nah, sekarang bagaimana nasib orang berikutnya ketika ia ada di dunia, bagaimana amalnya? Orang bisa berbuat baik dengan sebaik-baiknya dan bisa berbuat buruk seburuk-buruknya. Tetapi ya ketentuan Allah Subhanahu wa taala memang sangat luar biasa, ya. Ada orang yang selama hidupnya itu amal baiknya sangat luar biasa. Tetapi ya karena takdir Allah dia harus su'ul khotimah gitu misalnya, maka dia melakukan tindakan amal buruk yang kecil sebenarnya, tetapi yang kecil itu bisa menjadi penutup amal kehidupannya. Sehingga akhirnya ia wafat dalam keadaan catatan yang buruk. Ya, ada orang yang selama hidupnya beramal buruknya luar biasa, tetapi akhirnya di akhir hayatnya ia bisa melakukan amal-amal yang baik sekalipun kecil. Namun amal kecil yang baik itu menjadi penutup kehidupannya sehingga kematiannya atau akhir kehidupannya orang menyebutnya dan mengenangnya dengan kebaikannya sekalipun kecil. Dan itu banyak terjadi pada manusia. Maka di sini kita perlu berhati-hati ya, jangan sampai kita seolah-olah ya coba-coba melakukan ini, coba-coba melakukan itu. Kalau kita sudah terbiasa melakukan kebaikan, pertahankan kebaikan. Ya, jangan berupaya untuk melakukan tindakan yang buruk yang jangan-jangan tindakan buruk yang kita akan kerjakan menjadi akhir dari ya kehidupan kita. Nah, terus sebaliknya kalau kita memang selama ini merasa adalah orang-orang yang sering melakukan keburukan, berupayalah untuk merubah diri sekuat tenaga, ya, mohon kepada Allah supaya bisa melakukan tindakan yang baik, karena bisa jadi yang selama keburukan ini kita kerjakan bisa kita tutup dengan amal kebaikan di akhir hayat kita. Dan itu bagian daripada takdir yang ada pada setiap hamba. Berikutnya,
ya, Rasulullah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Sedikit lagi ya, satu lagi nih hadisnya. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, tetapi pada masing-masingnya ada nilai baiknya. Ya, selagi dia mukmin, apakah mukmin yang qawi, mukmin yang kuat atau mukmin yang lemah, ada nilai baiknya. Tapi yang kuat, ya, itu yang lebih Allah sukai. Ihris ala ma yanfa'uka. Ya. Semangatlah untuk mencari sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Tapi wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah, ya. Jadi selalu berupaya untuk minta kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan merasa lemah. Wa in asabaka syai'un, apabila kamu tertimpa musibah, fala taqul, jangan kamu katakan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Coba tadi aku melakukan yang begini-begini, mungkin tidak terjadi yang sedemikian-sedemikian. Walakin, akan tetapi katakanlah, qul, ya, katakanlah qadarullahu, ya, kata-kata qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ya, ketentuan Allah, ya, segala sesuatu yang Ia kehendaki maka Ia akan kerjakan. Fa inna lau taftahu amal syaitan, karena omongan jika, omongan kalau-kalau, omongan seandainya itu membuka amal perbuatan setan. Para bapak, para ibu, hadis ini ingin menjelaskan kepada kita, yang pertama, pentingnya menjadi mukmin yang kuat. Kuat itu dalam berbagai macam segi. Kuat dalam segi ekonomi, kuat dalam segi pengetahuan, kuat dalam segi tenaga, dan lain sebagainya. Namun kalaupun kita menjadi mukmin yang lemah, tetap menjadi sesuatu yang baik juga. Lalu kita diminta untuk mempunyai semangat yang tinggi untuk berupaya mencari mencari sesuatu yang mempunyai nilai manfaat yang tinggi, mempunyai benefit yang tinggi. Tetapi itu semuanya harus diiringi dengan permohonan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu untuk melakukan yang terbaik untuk diri kita dan juga untuk diri orang lain kecuali atas pertolongan Allah. Dan jangan merasa lemah. Lalu manakala pada suatu saat kita melakukan sesuatu, kemudian akhirnya menjadi musibah bagi kita, maka jangan sekali-kali kita mengucapkan, coba saya tidak melakukan ini, coba saya melakukan yang begitu, mungkin tidak seperti ini, ya. Coba kejadian-kejadian yang mungkin pernah terjadi pada diri kita akan menyesalinya, lalu kemudian kita berkata, ya, dengan kata-kata, coba saya begini, maka tidak begitu, coba saya begini, maka jadi begitu. Itu tidak boleh yang begitu. Karena apa? Karena ungkapan lau, ungkapan seandainya, ungkapan kalau-kalau itu akan membuka perbuatan setan. Tapi kalau kita sudah melakukan sesuatu dan terjadi pada diri kita, baik yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan khususnya, maka kita harus mengatakan qadarullah, ya. Allah telah menentukan segala sesuatunya. Segala sesuatu yang telah ditetapkan, maka pasti akan terjadi. Maka ya misalnya kita pengen pergi begitu misalnya, ya, ketika pergi ternyata akhirnya terjadi kecelakaan. Nah, lalu kita bilang, wah, coba tadi saya nggak pergi, ya, nggak celaka. Nah, itu ngomong yang kayak begitu nggak boleh. Tapi katakanlah, ya, ini sudah takdir Allah, bahasa kita begitu, ini sudah takdir Allah, yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Nah, itu sebagai bagian daripada sikap orang yang beriman. Karena kalau yang namanya musibah, ya, kalau Allah telah turunkan, kemanapun pasti akan terjadi, ya, demikian. Baik, para bapak, para ibu, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Masih ada beberapa hadis yang mungkin kita belum bahas, dan masih banyak hal yang penting untuk kita ketahui. Waktu sudah jam 11:05. Saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengarkan paparan dari Pak Ustadz. Maka sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab, dan ini 30 menit. Insya Allah kita buka 3 penanya dahulu Pak Ustadz, ya. 3 penanya dahulu, dan kita atur waktunya sehingga banyak rekan-rekan yang bisa memanfaatkan sesi tanya jawab ini. Silahkan untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan.
Tolong dicatat siapa namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apa hikmah bagi kita, apa hikmah Nabi melarang kita mengucapkan seandainya jika terjadi sebuah takdir yang kita tidak inginkan? Ya, kata seandainya itu membuka perbuatan setan gitu. Jadinya kita seolah-olah nanti akan menjadi lebih buruk kondisi kita, karena bisa jadi setan akan memancing kita dengan berbagai macam rasa yang tidak nyaman pada diri kita, ya. Timbul rasa marah, timbul rasa sedih yang tidak berujung, misalnya gara-gara kita tadi mengatakan ya seandainya begitu, ya. Tadi misalnya ketika kita mau pergi, ya, lalu kita katakan coba tadi saya tidak pergi, ya. Nah, kata-kata coba, kata-kata seandainya apabila kita ucapkan di saat kita mendapatkan musibah, itu Nabi katakan akan membuka perbuatan setan untuk ya mengganggu kita. Kita memang tidak melihat bagaimana setan itu bekerja, tetapi pada faktanya Nabi menyatakan demikian. Dan cukuplah kita mempercayai kata-kata Nabi tanpa harus kita melakukan observasi. Ya, oh saya nggak percaya, mana setan yang berkata begitu, mana setan yang itu mah nanti membuat capek kita sendiri aja. Udah lebih baik manakala kita melakukan sesuatu terjadi musibah pada diri kita, nah bahasa kita, ya Allah ini takdir yang telah Engkau tetapkan kepada saya terima. Nah kira-kira ngomongnya begitu tuh, ya. Jangan kalau ada musibah lalu kita bilang, waduh coba tadi saya nggak pergi ya, mungkin saya nggak tabrakan, ya. Kalau seandainya saya nggak pergi, nggak tabrakan, mungkin jangan-jangan saya jatuh di WC. Itu jadinya begitu. Jadi kalau Allah udah ingin menurunkan musibah kepada seseorang, maka jalurnya itu udah banyak banget yang Allah tentukan, ya. Kalau seandainya dia pergi, maka di jalanan dia dapat musibah. Kalau dia ada di rumah, maka sangat memungkinkan benda-benda atau tempat-tempat yang ada di rumah akan menjadi bahan bagi musibah bagi dia, karena memang sudah ketentuan Allah bahwa Allah akan mengujinya dengan berbagai macam musibah yang ada pada alam ini, ya. Allah sudah siapkan segala sesuatunya menjadi ujian. Nah, ujian tersebut nanti akan menjadi bahan proses penambahan iman. Dari mana? Dari nilai sabar, ya. Bahwa sabar itu, nah Imam Ghazali bilang as-sabru nisful iman, ya. Sabar itu adalah setengah daripada iman. Nah, ketika kita mendapatkan ujian, lalu kita sabar, oh disitulah ada nilai iman kita di situ, ya. Maka tadi dikatakan, manakala kita mendapatkan musibah, jangan kita berkata seandainya begini, seandainya begitu. Tapi katakanlah, ya inilah ketetapan Allah, ya. Kalau bahasa Arabnya katanya tuh qadarullah. Ini juga sahabat-sahabat kita sudah banyak yang terbiasa dengan mengucapkan kata-kata demikian. Saya kira itu juga termasuk yang bagus. Pada setiap kali mereka berkatakan, wah qadarullah, qadarullah, ya udahlah, itu memang Nabi mengajarkannya seperti itu. Tapi sesungguhnya kata-kata qadarullah itu tertuju apabila seseorang terkena musibah. Enggak setiap peristiwa dan kejadian selalu ngomongnya qadarullah, qadarullah begitu misalnya, ya. Tapi tadi Nabi mengatakan fa'in asabaka syai'un, nah itu baru ngomongnya qadarullah. Yang lainnya ya sudahlah ngomong seperti biasa saja. Tapi kalau yang musibah kan rasanya itu biasanya tidak enak, ya. Rasanya tidak enak. Maka rasa tidak enak itu jangan dialihkan kepada kata-kata seandainya, ya. Seandainya saya begini, mungkin tidak terjadi musibah ini. Seandainya saya begitu, mungkin saya tidak terkena musibah. Tidak. Kalau Allah telah menetapkan adanya musibah bagi seseorang, di saat turunnya musibah misalnya Allah tetapkan kejadiannya, maka Allah akan siapkan, ya, sarana dan prasarana yang akan menjadi musibah tersebut. Misalnya tadi, ya, kalau seandainya dia pergi, ya, maka di waktu perginya dia akan terkena musibah.
Kalau dia nggak jadi pergi, maka di rumahnya akan ada musibah. Apa misalnya? Tadi saya katakan, jatuh misalnya di kamar mandi, ya, atau ada alat-alat yang mengandung listrik, ya, dipegangnya tanpa sengaja, itu juga menjadi kesetrum kalau bahasa kita bilang begitu. Pokoknya akan ada saja jalan yang Allah berikan untuk menjadi musibah bagi orang tersebut, ya. Nah, maka di saat seperti itu kita tidak perlu untuk mengatakan lau atau seandainya begitu. Ya, begitu saya kira. Terima kasih Pak Ustadz, semoga bisa dipahami ya, bagi penanya. Dan kami lanjutkan untuk penanya berikutnya, silakan. Ya, kembali ke apa yang Rasulullah sampaikan tadi, ya, bahwa musibah yang Allah turunkan itu, kalau saya katakan Allah tuh maha pandai merancang dengan berbagai macam cara begitu, ya. Mungkin pemikiran kita yang dangkal itu mengatakan bahwa orang yang terkena COVID itu gara-gara dia tidak pakai masker, gara-gara dia nggak cuci tangan, gara-gara dia mobilenya begitu aktif. Ternyata ada orang yang udah pakai masker, yang udah cuci tangan, yang sudah menjaga diri, kena juga. Nah, itu bagaimana kalau begitu, ya kan? Mohon maaf, almarhum Syekh Jabir, ya, itu termasuk orang yang saya katakan ketat tuh, bahkan super ketat kali. Kemana saja dia berceramah, pakai masker, jaga jarak, bahkan ya beberapa terakhir itu boleh dikatakan salaman saja nggak mau dia, ya kan? Ya memang aktif sih tetap gitu ceramah kemana-mana, tapi dia udah berusaha untuk menjaga ya jaraknya antar jamaah dan sebagainya, masker ya. Tapi pada akhirnya beliau Allah takdirkan seperti itu. Mungkin kalau kita lihat lagi sekarang bagaimana tukang sayur atau orang-orangnya ada di pasar, di mana social distancing itu kelihatannya nihil sekali. Ya, coba Bapak Ibu periksa di pasar-pasar tradisional begitu ya, itu hampir boleh dikatakan tukang-tukang sayur, tukang-tukang apa segala macam di sana lepas semuanya tuh, ya, social distancingnya tidak ada, masker tidak ada, cuci tangan apalagi, ya kan? Tapi anehnya di sana, ya. Jadi kalau begitu ini fakta nih bahwa sesungguhnya bisa dikatakan bahwa COVID itu ada. Ya, COVID itu ada, dan di sana juga tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah tentukan kena, maka kenalah dia. Siapa yang tidak dikenakan oleh Allah, maka tidak kena. Tetapi kita juga perlu menjaga diri dan jangan bersikap ceroboh. Ya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Tadi kita tahu nih memang takdir Allah itu ada pada diri kita. Kita jangan kemudian masa bodoh amat lah, ya kan? Kalau kena aja. Kalau enggak ya enggak, kan Allah udah takdirkan begitu. Oh, itu sikap yang salah, ya kan? Nah, tetapi perlu menjaga diri, masker, perlu social distancing, perlu cuci tangan, perlu terus juga antiseptik juga mungkin perlu. Tetapi kalau udah kasab manusia, usaha manusia semua udah kita kerjakan, ternyata kita termasuk yang kena juga. Nah, disitulah qadarullah. Ya, maka kita katakan qadarullah ala ma syaa fa'ala. Ketentuan Allah yang Ia kehendaki akan terlaksana. Nah, mungkin terjadi pada diri kita seperti itu, ya sudah. Fabasyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita udah berusaha semaksimal mungkin supaya enggak kena, ternyata kena juga, berarti maunya Allah memang mengenai pada diri kita. Berarti itulah qadarullah kalau begitu, ya. Nah, di situ nilai sabar kita tingkatkan. Ketika nilai sabar kita ada di situ, maka setengah iman kita sudah kita miliki kalau begitu. Begitu, Ibu? Iya, mungkin bisa dipahami ya. Jadi bisa kita mengatakannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun begitu, Bud. Maka ya dilemparkan lagi ke penanya berikutnya, silahkan. Kita masih punya waktu. Insya Allah Pak Ustadz menjawab. Baik. Ayo rekan-rekan.
Kalau nggak ada untuk mengisi waktu, mungkin saya yang bertanya. Mohon izin dan semua Pak Ustadz. Terkait Silakan, dengan Pak. takdir Allah ini, ada keadaan qadar, itu bagaimana pemahamannya dengan adanya paham determinisme, atau bisa dikatakan itu paham qadariyah, dan juga ada indeterminisme, yaitu paham jabariyah, berkaitan dengan usaha atau ikhtiar yang telah dilakukan oleh manusia. Mungkin untuk teman-teman yang dimaksud dengan paham determinisme dan indeterminisme adalah satu paham di mana takdir itu memang segala-galanya milik Allah dan tidak bisa dirubah lagi. Dan satu paham adalah bahwasanya takdir adalah takdir, namun manusia masih dapat berusaha untuk merubah dari takdir tersebut. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, terima kasih. Baik, nanti kalau kita belajar terkait dengan kelompok-kelompok akidah, ya, kelompok-kelompok keyakinan di dalam agama Islam, itu nanti ada kelompok yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Ada juga yang disebut dengan kelompok Mu'tazilah. Ada yang disebut dengan kelompok Jabariyah, ada lagi yang disebut dengan kelompok Qadariyah. Nah, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah kelompok yang berpegang teguh kepada, ya, aturan-aturan yang Allah tetapkan melalui Al-Quran maupun melalui sunnahnya, dan juga berpegang kepada ketetapan-ketetapan ulama-ulama. Dalam hal ini yang disebut dengan Al-Jamaah itu, ya, Al-Jamaah itu adalah ketetapan daripada ulama, begitu. Nanti kita sebutnya dengan ijma dalam bahasa lainnya. Nah, segala sesuatu yang datang dari sunnah itu nanti bisa masuk dalam kategori Al-Quran dan hadis, dan yang datang dari ijma ulama itu akan menjadi pegangan kelompok ahli sunnah wal jamaah, ya, tuh. Kemudian ada lagi kelompok Mu'tazilah. Kelompok ini lebih mengedepankan akal ketimbang daripada wahyu, ya. Mereka lebih menggunakan akalnya daripada wahyunya. Maka untuk bisa memahami sunnah atau memahami sumber-sumber hukum, mereka lebih menggunakan pemahaman rasio daripada pemahaman yang diajukan misalnya berdasarkan hadis-hadis sahih, misalnya begitu, ya. Sehingga kalau memahami ayat Al-Quran, ya pakai akalnya saja, nggak harus menggunakan dalil-dalil hadis, misalnya begitu. Sementara yang disebut dengan Jabariyah, ya, ada juga sebutnya dengan fatalisme bahasanya, begitu, ya. Orang yang merasa bahwa manusia itu tak ubahnya bagaikan kapas ditiup angin, ya, bagaikan buih dihantar ombak. Kemana angin bertiup, ke sana kapas itu pergi, ya. Kemana ombak, ya, pergi, di situ buih ada, begitu, ya. Jadi seolah-olah nggak bisa berbuat apa-apa Jabariyah itu. Semuanya adalah atas kehendak Allah. Nah, sebaliknya lawan daripada Jabariyah itu adalah Qadariyah, ya, yang mengatakan bahwa manusia punya kekuatan, ya, manusia memiliki kemampuan untuk menetapkan segala sesuatunya. Tidak boleh, ya, semuanya diserahkan atas aturan Allah saja. Sehingga dengan demikian mereka mematahkan bahwa segala sesuatu itu atas takdir Allah, gitu. Maka mereka dianggap orang yang memiliki kemampuan. Kalau seandainya ada orang yang salah atau mendapatkan sesuatu yang buruk,
Menurut Qadariyah itu disebabkan karena adanya salah perhitungan, salah pemikiran, salah perbuatan, salah aturan dan lain sebagainya, ya, sehingga akhirnya terjadi sesuatu yang tidak disukainya, misalnya begitu. Nah, sikap kita yang baik bagaimana? Itu tidak boleh kita ada pada sifat Jabariyah yang terlalu lemah, ya. Juga tidak boleh ada pada sifat Qadariyah yang kelihatannya sangat mengakui adanya kuasa manusia. Akan tetapi ada di tengah-tengah, ya, di mana bahwa memang betul kita sebagai manusia memiliki potensi untuk berbuat. Tetapi potensi yang diberikan itu juga semuanya dasarnya adalah atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan ada sesuatu yang memang sudah Allah gariskan, ya, yang Allah sudah gariskan, yang memang manusia itu tidak bisa menghindar daripada garis ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Manakala sesuatu yang memang masih bisa diupayakan secara kasab manusiawi, ya laksanakanlah. Tetapi apabila hasil daripada pelaksanaan kasab manusiawi itu ternyata tidak mampu dilaksanakan oleh manusia, maka serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu semuanya memang atas kehendak Allah. Saya ambil contoh begini. Mohon maaf kalau ini ada kejadian pada para bapak yang ada di sini, para ibu yang ada di sini. Yang namanya berkeluarga, mungkin ya menikah, salah satu daripada tujuannya itu mungkin adalah ingin memiliki keturunan, ya. Ingin punya anak gitu misalnya. Secara logis gitu, logika kita berkata bahwa yang namanya lahirnya anak itu kan adalah ya adanya pertemuan laki dan perempuan. Itu logikanya begitu. Ya. Ternyata secara fakta, ya, di mana sudah ada pertemuan laki dan perempuan ternyata tidak bisa menghasilkan anak. Nah, ini berarti ada kuasa yang lebih tinggi, ada takdir yang lebih tinggi daripada sekedar pengetahuan kita bahwa lahirnya anak itu adalah hasil pertemuan antara laki dan perempuan. Ya, nah di situ. Artinya apa kalau begitu? Betul, kalau kita pengen punya anak, ya kita harus nikah, ya gitu. Baik laki maupun perempuan, begitu harusnya. Tetapi apakah nikah kemudian bertemunya kita dengan pasangan kita, ya, apakah itu menjadi jaminan 100% akan menghasilkan anak? Nah, itu tidak seluruhnya menjadi fakta seperti itu. Kenapa? Kita bisa lihat ada keluarga, ya, yang memang sudah menikah, badannya sehat, tidak ada sakit, tidak ada keluhan. Dokter pun menyatakan bahwa dirinya adalah sehat, tidak ada halangan. Ternyata sampai sekian tahun, ya, keluarga tersebut tidak dikaruniai keturunan, gitu misalnya. Oh, berarti kalau begitu pertemuan laki dan perempuan bukanlah satu-satunya sebab yang menjadikan lahirnya anak, tapi ada kuasa yang lebih tinggi daripada itu, yaitu ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan bahwa ada di antara hambanya yang dijadikan, ya, mandul, aqima, ya. Ada juga yang bisa dijadikan untuk bisa melahirkan dan lain sebagainya, yang semuanya itu pada akhirnya dijadikan sebagai bahan ujian keimanan pada setiap orang yang beriman. Maka Allah katakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan menyangka, ya, bahwa dia akan dibiarkan begitu saja tanpa diuji setelah dia menyatakan bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita sudah mengakui Allah sebagai Tuhan, jangan merasa kita aman, ya. Setelah itu kita akan mengalami ujian-ujian. Allah ingin tahu sejauh mana iman yang kita miliki, sedalam apa cinta kita kepada Allah, ya kan? Banyak hal-hal peristiwa kejadian yang ada pada manusia untuk menunjukkan rasa cinta itu ada pengorbanan, ya. Nah, mungkin untuk berkorban kepada Allah, mungkin nggak semua manusia bisa mengorbankan dirinya secara tiba-tiba begitu. Namun Allah sendiri yang membuat aturannya bagaimana supaya menunjukkan pengorbanan pada hamba-hambanya tersebut. Maka diujilah dengan berbagai macam cara begitu.
Begitu Pak Ari. Terima kasih Pak Ustadz. Kita masih ada waktu sedikit sebelum ditutup untuk nanti ada pembacaan doa. Bagi penanya selanjutnya dipersilahkan. Kalau begitu sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, dan alhamdulillah atau insya Allah ya, udah paham. Maka mohon izin Pak Ustadz, kita akhiri acara ini dengan sebelumnya pembacaan doa biar kita bisa berdoa bersama-sama dan mengaminkan bersama-sama. Rekan-rekan silahkan mic-nya di unmute dan juga kameranya diaktifkan kembali. Terima kasih. Silahkan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Terakhir kasus ada yang dulu sama dengan yang kita alami di masa Umar bin Khattab, itu pernah terjadi wabah pandemi seperti yang kita alami gitu ya. Akhirnya pandemi itu berada pada satu wilayah, lalu kemudian ketika Umar bin Khattab akan memasuki wilayah tersebut dicegah oleh sahabat yang memang sudah ada di situ. Lalu akhirnya Umar keluar dari wilayah tersebut. Lalu sahabat yang lainnya bilang, "Wahai Umar, apakah engkau lari dari takdir Allah?" Tanya begitu, ya. "Apakah engkau lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Saya tidak lari dari takdir Allah, tetapi saya berpindah dari satu takdir Allah yang lainnya." Ya, saya berpindah dari satu takdir Allah ke takdir yang lainnya. Nah, ini merupakan gambaran bagi kita. Kalau sekarang kita sedang mengalami pandemi sekarang seperti ini, maka usaha kita misalnya menggunakan masker, mencuci tangan, ya termasuk juga sekarang mungkin melakukan vaksin. Nah, itu adalah bagian daripada usaha kita mencari takdir yang paling baik. Kita nggak tahu apakah takdir yang paling baik itu yang mana bagi diri kita. Tapi setiap manusia, setiap kita itu perlu untuk berupaya sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, ya, dia mengatakan saya berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Maka dalam kondisi pandemi yang sekarang ini, ya tentunya mari kita berbuat yang terbaik untuk diri kita. Adapun setelah kita berbuat terbaik kemudian akhirnya ya kita harus mendapatkan ketentuan dari Allah, ya semuanya akhirnya kita harus paksakan kembali kita pasrahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan qadarullah ala ma yasha fa'ala, atau kita sebutkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin itu sebagai bagian dari akhir daripada pertemuan kita pada hari ini, dan mari kita mengenang sebentar kepada kedua orang tua kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita, famili kita. Mungkin mereka telah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka yang telah mendahului kita, yang sudah berada di alam barzakh, selalu mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa yang kita sampaikan, kita mohonkan tanah kuburan yang ada pada dirinya Allah rubah menjadi taman daripada taman-taman surga. Kita yang masih ada, keluarga kita, anak istri kita, mungkin orang tua kita, kakek dan nenek kita yang masih ada, mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga iman sehat, dijaga iman Islamnya dan imannya, dijaga kesehatannya. Anak-anak kita yang masih menuntut ilmu, mudah-mudahan dipermudah dalam menuntut ilmu, yang masih mencari kerja dipertemukan pekerjaannya yang layak, dan yang masih mencari jodoh, mudah-mudahan ketemu jodoh yang saleh dan salehah. Ila hadratin Nabi, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa li jamil muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ja'alna wa auladana wa banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dair waftah qulubana wa qulubahum mutal arifin wahdina wa iyyahum siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu kebersamaannya. Mohon maaf manakala yang saya sampaikan mungkin banyak salah di sana sini. Juga saya ucapkan ribuan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan titik ilmu yang kita bahas pada hari ini bisa menjadi cahaya terang di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga terima kasih Pak Ustadz dan juga mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.